Dan menurut kepercayaan masyarakat sekitar, sampai sekarang keberadaan kerajaan gaib jatuhnya pesawat Adam Air, dan masih banyak lagi kasus kecelakaan di kawasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sae. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sae ini kita akan mengupas kisah misteri horor yang ada di dunia. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini, kita akan mengulas kisah misteri kerajaan gaib di Indonesia. Negara Indonesia sangat terkenal memiliki masyarakat yang paling kental dengan hal-hal berbau mistis, misteri, dan juga hal-hal gaib yang penuh mitos. Sejak dahulu kala, sebagian besar masyarakat Indonesia memang sudah banyak yang percaya tentang hal-hal tidak wajar tersebut, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat mistis, bahkan hingga keberadaan sebuah kerajaan gaib di lingkungan masyarakat Indonesia. Beredar luas cerita tentang kejadian yang berbau mistis, serta tempat-tempat mistis seperti kerajaan gaib atau makhluk halus. Mengenai lokasi tempat kerajaan gaib itu juga dipercaya tersebar di sejumlah titik Indonesia. Konon di dalam kerajaan gaib yakni dihuni oleh para makhluk halus, serta memiliki pemimpin yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan beberapa orang di Indonesia dulu ada yang mengaku pernah masuk ke wilayah kerajaan gaib tersebut. Ada yang ingin kalian ketahui kerajaan gaib di Indonesia? Ada baiknya simak video ini. Dari hasil yang saya rangkum dari beberapa sumber ada di lokasi ini. Kira-kira di lokasi mana saja ya? Mari kita simak selengkapnya. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sae oka. Pembahasan kali ini ada 7 kerajaan gaib di Indonesia. Yang pertama, ada kerajaan gaib Alas Purwo yang berada di Banyuwangi. Kerajaan gaib Alas Purwo ini dipercaya berada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kerajaan gaib ini bahkan dipercaya sebagai kerajaan jin atau makhluk gaib paling besar di Indonesia. Kesan mistis yang ditimbulkan dari dalam hutan lindung tersebut membuat orang semakin percaya tentang adanya kerajaan gaib Alas Purwo ini. Belum lagi hingga kini masih terdapat banyak masyarakat yang bertapa atau bersemedi di kawasan Alas Purwo yang menambah kesan mistis dan angkernya hutan Alas Purwo ini. Berbagai cerita legenda menyebutkan jika kerajaan gaib di Alas Purwo ini termasuk sudah ada sejak zaman lampau, di mana para raja kala itu bersekutu dengan jin. Penghuni kerajaan gaib ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Selain itu, dari beberapa cerita yang berkembang konon di zaman masuknya Islam pertama kali di Pulau Jawa. Bahkan Alas Purwo ini dahulu menjadi tempat bersembunyinya para raja di sekitar Banyuwangi yang menolak untuk masuk ke agama Islam. Yang kedua, kerajaan gaib di Gunung Merapi. Gunung Merapi memang sangat terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung paling aktif dan paling berbahaya di dunia. Namun di balik kedahsyatan gunung ini meletus, ada juga yang mempercayai kalau di Gunung Merapi ini juga terdapat sebuah kerajaan gaib yang dihuni makhluk halus yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan gaib Gunung Merapi ini pada zaman kerajaan Mataram dahulu juga dipercaya sebagai salah satu kerajaan yang membantu kerajaan Mataram saat terjadi perperangan besar dengan tentara kerajaan Panjang dengan cara mengeluarkan hujan abu vulkanik dari kawah Gunung Merapi. Dan beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan gaib Gunung Merapi ini salah satunya adalah kawasan bebatuan dan pasir yang terletak di bawah puncak Gunung Merapi yang bisa disebut sebagai pasar Bubra atau pasar setan.
Gunung Merapi. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat pula Gunung Wuto, gunung yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi untuk kerajaan gaib. Yang ketiga, kerajaan gaib pantai selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, misteri dan mitos tentang keberadaan ratunya. Nah, sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi yang beredar di cerita masyarakat tentang sosok penguasa kerajaan gaib Laut Selatan atau Pantai Selatan. Di Pulau Jawa ini, salah satunya adalah adanya keterkaitan antara kerajaan gaib Laut Selatan dengan kerajaan Mataram. Konon, ratu dari kerajaan gaib Pantai Selatan itu adalah keturunan dari Sang Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran dan sosok yang menjadi ratu sekaligus penguasa dari kerajaan gaib. Pantai Selatan itu lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul yang sangat melegenda di berbagai cerita rakyat Nusantara, dan ada banyak hal-hal berbau mitos dan mistisnya yang dikaitkan dengan kerajaan gaib. Pantai Selatan ini seperti pantangan menggunakan baju yang berwarna hijau saat kita sedang berada di pantai selatan. Yang keempat, kerajaan gaib Laut Aceh. Legenda tentang kerajaan gaib Laut Aceh ini muncul bersamaan dengan eksisnya kerajaan Ratu Pantai Selatan. Konon pada zaman dahulu Ratu Pantai Selatan sangat ingin menguasai wilayah kerajaan Laut Aceh ini. Namun agresinya ke wilayah tersebut terhalang oleh kekuatan dari pasukan kerajaan gaib Laut Aceh ini. Pada waktu itu, perang antara makhluk gaib dari kerajaan Pantai Selatan melawan kerajaan gaib Laut Pantai Aceh pun tak terhindarkan. Namun, pada waktu itu kerajaan gaib Laut Aceh mendapat bantuan dari pasukan kerajaan gaib Laut Merah yang mengakibatkan kerajaan gaib Pantai Selatan gagal untuk menguasai kerajaan gaib Laut Aceh ini. Dan efek dari pertempuran antara kerajaan gaib pun sampai menggemparkan dunia astral. Dan menurut kepercayaan masyarakat sekitar, sampai sekarang keberadaan kerajaan gaib Laut Aceh ini dipercaya masih ada. Bahkan disebut juga sebagai salah satu kerajaan gaib terbesar di dunia. Yang kelima, kerajaan gaib Pulau Mas Indramayu. Kerajaan gaib Pulau Mas Indramayu dipercaya oleh masyarakat terletak di daerah Indramayu. Masyarakat di sekitar pun percaya bahwa kerajaan gaib Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya para makhluk-makhluk halus. Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa pada umumnya. Namun, jika seseorang mempunyai kemampuan penglihatan batin khusus atau bisa disebut sebagai anak indigo, maka mereka akan melihat rawa-rawa tersebut adalah sebuah kerajaan yang sangat megah yang terbuat dari emas yang berkilauan. Menurut legenda yang beredar, kerajaan gaib Pulau Mas bermula dari seorang raja yang bernama Wiralodra pada waktu itu. Namun, Raja Wiralodra dihalang oleh raja gaib yang bernama Werdinata, sang penguasa hutan tersebut. Dan pada akhirnya, pertempuran yang sengit pun terjadi hingga 11 bulan lamanya. Berkat penengah dari raja gaib lainnya, Raja Kalajengking, akhirnya kedua raja tersebut pun bisa berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata ini. Dan setelah pernikahan tersebut berlangsung, akhirnya berdirilah sebuah kerajaan gaib yang kini disebut sebagai Kerajaan Pulau Mas ini. Yang keenam, kerajaan gaib Masa Lembu. Jika menyebut nama Masa Lembu, ingatan kita pastinya akan langsung terarah. Kebanyakan peristiwa kecelakaan kapal dan pesawat yang terjadi di perairan ini, seperti kapal Tampomas, kapal Senopati Nusantara, jatuhnya pesawat Adam Air, dan masih banyak lagi kasus kecelakaan di kawasan ini. Rentetan peristiwa kecelakaan di wilayah laut atau perairan Masa Lembu ini sontak membuat banyak pihak yang mempercayai bahwa kawasan Masa Lembu ini dianggap sebagai tempat atau kerajaan gaib dari banyak makhluk halus.
Yang ketujuh, kerajaan gaib Wentira. Cerita tentang kerajaan gaib Wentira sudah banyak menghebohkan masyarakat Sulawesi. Bahkan, kisah kerajaan gaib Wentira pernah ditayangkan di televisi nasional. Kerajaan gaib Wentira dipercaya oleh masyarakat Sulawesi sebagai kerajaan jin atau makhluk gaib terbesar yang terletak di kawasan kebun kopi di kawasan hutan Blantera antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Jika kalian mengunjungi tempat ini, maka kalian akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning bertuliskan Ngata Wentira yang memiliki arti kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Masyarakat setempat pun percaya bahwa di tugu itu yang menjadi titik gerbang gaib yang menjadi akses menuju kerajaan gaib Wentira ini. Nah, itu dia 7 kerajaan gaib yang berada di Indonesia. Apakah kerajaan gaib itu benar, ada atau hanya mitos? Silakan berkomentar. Terima kasih.